Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Alex Tiabudi Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang kisah Imam Muhammad Al-Jawad, yaitu ketika beliau diuji oleh para ulama di masanya akan ketinggian ilmu beliau. Ya sobat semua kitab sejarah Islam menyebutkan perdebatan ini secara rinci. Pertemuan ini diadakan pada skala besar dan megah. Selain para elit penguasa, 900 kursi disediakan untuk para ulama dan orang-orang terpelajar. Sudah menjadi tradisi orang-orang Arab, mereka bangga terhadap kecakapan intelektual mereka. Imam Muhammad Al-Jawad yang dididik di lingkungan ilahiyah tidak pernah merasa takut terhadap orang-orang seperti ini. Ketika ruangan mulai dipenuhi para undangan, Ma'mun sang Khalifah Abbasiyah memanggil Imam Muhammad Al-Jawad dan mempersilakan beliau duduk di sebelahnya di singgasana kerajaan dan bertelekan bantal-bantal di kedua sisinya. Qadhi Yahya bin Aksam, salah satu ulama Sunni, juga hadir di sana. Kemudian Qadhi Yahya bin Aksam berkata kepada Ma'mun, "Jika Anda izinkan, bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak ini?" Kemudian Ma'mun berkata, "Akhlak baik menuntut bahwa kamu sebaiknya meminta izin darinya." Yahya bin Aksam segera mendekati Imam Muhammad Al-Jawad. Kemudian Yahya bin Aksam mengajukan pertanyaan kepada Imam Muhammad Al-Jawad. "Apa sanksi bagi orang yang berburu dalam keadaan ihram?" Imam Muhammad Al-Jawad tersenyum geli dan berkata, "Pertanyaan ini sangat kabur. Pertama, katakan padaku di manakah orang ini berburu, di sekeliling atau di dalam tempat suci Ka'bah. Apakah ia mengetahui masalah ini atau tidak? Apakah ia tak sengaja atau sengaja? Apakah ia budak atau orang merdeka? Apakah ia orang dewasa atau masih anak-anak? Apakah ia melakukan ini pertama kali atau pernah melakukan sebelumnya? Apakah yang diburunya itu burung ataukah hewan berkaki 4, kecil atau besar? Apakah si pemburu menyesali perbuatannya atau berbesar hati? Apakah dilakukan pada waktu malam atau siang? Apakah ia memakai ihram untuk haji atau untuk umrah?" Begitu mendengar kata-kata ini, Qadhi Yahya bin Aksam terdiam 1000 bahasa. Rona wajahnya menjadi pucat, di bawah matanya menjadi tampak legam. Kemudian ia duduk dalam keadaan syok. Saat hening, Ma'mun sang Khalifah Abbasiyah tidak dapat menahan dirinya. Kemudian ia berkata kepada Imam Muhammad Al-Jawad, "Sekarang Anda telah mengatakan ini, tolong jelaskan juga pemecahannya." Kemudian Imam Muhammad Al-Jawad berkata, "Jika seseorang berihram dan berburu di sekitar wilayah suci itu dan mangsanya adalah seekor burung, meskipun itu adalah burung besar, sanksi yang setimpal adalah seekor kambing. Jika ia memburu mangsa yang sama dan dilakukan di tempat suci, sanksinya 2 ekor kambing. Jika yang diburu adalah hewan liar yang masih muda dan dilakukan dalam keadaan ihram, sanksinya adalah seekor biri-biri. Dan biri-biri itu harus biri-biri yang tidak lagi menyusui pada ibunya. Jika yang diburu seekor rusa, maka sanksinya seekor kambing, dan semua sanksi ini digunakan karena memburu hewan liar di sekitar wilayah suci. Namun, jika dilakukan tepat di tempat suci, sanksinya akan berlipat ganda. Dan orang yang diberikan sanksi itu sendiri harus membawa sendiri hewan-hewan itu untuk kepentingan Ka'bah. Jika orang ini mengenakan ihram untuk haji, ia harus menyembelih hewan-hewan ini di Mina. Jika dia sedang mengenakan ihram untuk umrah, dia harus menyembelihnya nanti di Mekkah. Orang yang tahu dan tidak tahu sama-sama dikenakan sanksi. Orang yang melakukannya tak sengaja dan sengaja adalah dosa. Kendati peristiwa mengenai ketidaktahuan tidak ada dosanya, bagi orang merdeka dapat dikenakan sanksi pada dirinya, dan sanksi seorang budak adalah kewajiban atas majikannya. Tidak ada sanksi bagi anak kecil, sanksi wajib bagi orang dewasa. Orang yang menyesali perbuatan ini
akan dibebaskan dari hukuman di akhirat. Dan jika ia bangga pada perbuatannya, maka di akhirat kelak ia akan mendapat hukuman juga. Mendengar jawaban ini, seluruh hadirin keheranan dan memberi penghormatan serta ucapan selamat datang dari setiap sudut. Ma'mun sang Khalifah Abbasiyah begitu senang sehingga berulang kali ia berucap, Allah Maha mengetahui tempat ia menempatkan pesan risalahnya. Setelah itu, Imam Muhammad Al-Jawad bertanya kepada Qadi Yahya bin Aksam, sekarang aku ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada Anda. Tiba-tiba Ma'mun menyela, sungguh tanyakanlah dia. Kemudian Imam Muhammad Al-Jawad mengajukan pertanyaan kepada Yahya bin Aksam. Bagaimana pendapat Anda mengenai masalah ini? Seorang pria memandang seorang wanita, sementara wanita itu bukan muhrimnya. Wanita itu halal pada saat matahari terbit, haram pada saat matahari terbenam, dan halal pada malam hari. Dan haram lagi di tengah malam, dan terakhir halal pada pagi hari. Karena Yahya bin Aksam tak berdaya menjawab pertanyaan Imam Muhammad Al-Jawad, kemudian Imam Muhammad Al-Jawad menjelaskan, dia ini wanita adalah hamba sahaya salah seorang pria di antara manusia, yang jikalau pria itu memandanginya di awal siang, maka pandangannya kepadanya haram atasnya. Maka ketika waktu siang meninggi, dia dibeli dari tuannya, maka dihalalkan baginya. Tatkala siang harinya, dia telah memerdekakannya, maka dia diharamkan atasnya. Apabila di waktu petang dia menikahinya, maka dihalalkan baginya. Apabila di waktu maghrib dia mengatakan bahwa wanita itu seperti punggung ibunya, maka dia diharamkan atasnya. Apabila di waktu isya terakhir dia telah menyelesaikan masa zihar itu, maka dia dihalalkan baginya. Apabila dia di pertengahan malam dia menalak satu dia, maka diharamkan atasnya. Apabila di waktu fajar dia merujukinya, maka dia dihalalkan baginya. Maka Ma'mun sang Khalifah Abbasiyah pun berkata kepada hadirin, sudahkah kalian melihat tingkat keilmuannya? Ya, mungkin cukup sekian kisah Imam Muhammad Al-Jawad pada kali ini. Semoga dapat memberi hikmah kepada kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasul. Akhirul kalam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.